Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmira Basrin. Saya mahasiswi dari IAIN Palopo semester 6 kelas A. Di sini saya akan mereview kembali tentang artikel yang berjudul Relasi Zakat dan Pajak Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang yang ditulis oleh Siti Umus Salama dari Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, selamat menyaksikan. Saya akan memulai mereview artikel yang berjudul tentang relasi zakat dan pajak. Nah, dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Nah, dalam penelitian ini, data-data yang dicari adalah mengenai relasi pajak dan zakat. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Basnas Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Nah, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Selain bernuansa ibadah, yaitu membersihkan dan mensucikan harta, zakat juga memiliki dimensi sosial kemasyarakatan seperti munculnya kedermawanan, solidaritas, empati, mencegah kriminalitas akibat kemiskinan. Nah, sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, regulasi pengelolaan zakat di Indonesia juga mendapat perhatian dari negara. Pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan asas iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Basnas Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Nah, sebelum tahun 2011, Basnas dan KPP Pratama belum memiliki hubungan yang signifikan. Basnas merupakan instansi keagamaan yang dibentuk oleh negara yang memiliki tugas mengelola dana zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya untuk kepentingan umat. Sedangkan KPP Pratama merupakan instansi negara yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa pajak yang digunakan untuk kepentingan negara. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 22 dan 23 dinyatakan bahwa bukti pembayaran zakat dapat digunakan sebagai lampiran dalam pembayaran pajak yang selanjutnya digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Hal itu tentunya meringankan biaya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Nah, dengan demikian Basnas maupun Kantor Pelayanan Pajak secara umum memiliki hubungan administratif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, Basnas di Kabupaten Malang sendiri berusaha secara maksimal melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian hal ini dapat dilihat dari pengumpulan dana SIS yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Malang yang diperoleh dari 33 kecamatan. Nah, dengan hasil itu bahwa Basnas Kabupaten Malang saat ini rata-rata dalam setiap bulannya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp47.932.000. Dengan jumlah tersebut tidaklah sedikit mengingat tidak setiap orang membayarkan zakatnya kepada Basnas. Nah, perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan Basnas di atas LAS yang dulunya memiliki posisi yang sejajar sehingga LAS berkewajiban menyampaikan laporan atas pengelolaan zakat kepada Basnas. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sendiri, pemerintah juga memperketat lembaga-lembaga amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh izin dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga LAS tersebut diakui oleh pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan Basnas
di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang Menteri atas pertimbangan Basnas. Nah, relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Basnas Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang adalah adanya hubungan yang bersifat administratif antara Basnas Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15 PJ 2012 sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada kantor pelayanan pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan. Nah, sekian itulah video review artikel yang berjudul relasi zakat dan pajak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon